Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan melakukan atau melengkapi lembaran aksi nyata saya di modul kurikulum Merdeka yang menugaskan tentang mengapa kurikulum harus diubah. Bapak, Ibu guru, dan saudara-saudari yang sama-sama dirahmati Allah, menurut pendapat saya, kurikulum itu memang harus diubah. Maka wajar saja kalau seingat saya dulu, ketika saya dari kelas 6 ke SMP itu muncul yang namanya KBK. Setelah itu muncul lagi yang namanya KTSP. Lalu setelah itu muncul lagi yang namanya kurikulum 2013. Nah, setelah itu hari ini kita mendapati lagi hal baru yang namanya kurikulum Merdeka yang mengusung Merdeka Belajar. Nah, perubahan-perubahan tersebut setelah saya telisik lebih dalam, setelah saya menyaksikan beberapa video dan modul yang ada di aplikasi PMM, sedikit banyaknya saya setuju dengan perubahan ini. Karena apa? Karena kebutuhan pendidikan atau kebutuhan akan proses pembelajaran di zaman saya dengan zaman murid-murid saya sekarang tentu akan berbeda. Zaman semakin canggih, teknologi semakin canggih, globalisasi semakin menggila, modernisasi di mana-mana. Hal-hal yang tradisional sudah lama ditinggalkan orang. Banyak orang yang lebih memegang hal-hal atau menjalankan hal-hal yang bersifat digital daripada tradisional. Nah, oleh karena itu orientasi terhadap dunia kerja pun banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang lahir karena tuntutan zaman di mana globalisasi sangat menggila seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Nah, maka menurut saya wajar saja kurikulum itu berubah. Bukan karena akal-akalan pemerintah, bukan. Itu karena semata-mata memang tuntutan zaman dan kebutuhan akan proses kehidupan ananda yang akan mereka jalani di kehidupan mendatang. Memang itulah yang diproyeksikan oleh pemerintah akan dibutuhkan oleh murid-murid di masa mendatang. Bisa saja nanti pekerjaan-pekerjaan tradisional yang kita lakukan tanpa gadget hanya tinggal hitungan jari saja digantikan dengan pekerjaan yang banyak menggunakan hal-hal yang berbau digitalisasi atau berbau elektronik atau penggunaan gadget. Nah, maka menurut saya di samping karena tuntutan zaman dan kebutuhan akan kehidupan di masa mendatang bagi murid-murid. Nah, untuk wilayah sendiri juga akan ada perubahan kurikulum yang namanya KOSP, yaitu Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Setelah mendapat dokumen kurikulum nasional yang diberikan oleh pemerintah, maka jika disesuaikan dengan demografi wilayah, maka juga akan ada perubahan bagi wilayah-wilayah yang memang memiliki demografi yang berbeda. Nah, untuk kurikulum yang di daerah perkotaan, jika dibandingkan demografi kita dengan daerah pedesaan, maka susunan satuan kurikulumnya mungkin isinya akan berbeda. Karena demografi wilayah perkotaan dan pedesaan juga berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan menurut tempat tinggal atau daerah asal Anda masing-masing. Nah, dengan demikian menurut saya kurikulum itu mesti diubah karena alasan yang terakhir tadi karena demografi wilayah. Alasan yang utama kalau menurut saya karena perubahan zaman, perubahan akan meningkatnya kebutuhan teknologi dan kebutuhan proses kehidupan di masa mendatang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.